Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menanam pohon kapulaga, yang mana setiap orang punya teknik dan punya pengalaman masing-masing dalam cara penanaman pohon kapulaga. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dalam menanam pohon kapulaga, yang mana dari awal sampai akhir alhamdulillah istilahnya pohon kapulaga dapat dipanen dalam jangka waktu yang singkat, yaitu sekitar 7 bulan dari penanaman. Untuk pemilihan bibit kapulaga, kita bisa dengan cara membeli dari penjual bibit-bibitan, atau kita memindahkan dari pohon induk yang kita miliki. Tapi kalau misalkan kita memindahkan dari pohon indukan, kita harus memilih istilahnya indukan yang baik atau yang buahnya banyak. Jangan sampai indukan yang jelek dijadikan untuk bibit, sebab gen indukan dapat berpengaruh ke anakannya, yang mana indukan tersebut harus yang bagus dan menghasilkan buah yang banyak. Untuk pembibitan dari indukan kita bisa memindahkannya, tetapi kita harus memilih istilahnya pohonnya jangan yang terlalu muda ataupun yang tua, tapi pohon kapulaga tersebut harus istilahnya yang sedang, yang cukup untuk istilahnya dipindahkan. Di sini saya ada 3 pohon kapulaga yang belum ditanam, istilahnya ngambil dari indukan pohon kapulaga tersebut. Kita ambil istilahnya pohon yang benar-benar bagus dengan varietas bagus seperti ini, yang saya siap untuk dipindahkan. Kapulaga yang saya tanam adalah kapulaga jenis berwarna merah pohonnya dan yang berwarna putih, tapi sama saja hasilnya. Saya menanam 2 jenis pohon kapul tersebut. Ini pohon kapul yang berwarna merah. Nah, ini jenis kapul yang berwarna putih pohonnya. Jangan lupa untuk menanam pohon kapulaga, akarnya harus kita ke bawah pada saat kita memotong batang kapulaga yang akan kita tanam. Seperti ini. Ini kapulaga berbatang merah dan ini yang berbatang putih. Untuk jarak tanam antara pohon kapulaga yang saya lakukan yaitu dengan jarak 2 meter ke 2 meter. Dalam jarak tersebut yang nantinya bahwa kapulaga dalam satu rumpun akan berkembang biak dan bertunas, bertambah terus. Jadi jangan terlalu rapat. Untuk lubangnya, untuk penanamannya, lubang untuk menanam kapulaga disesuaikan dengan istilahnya batang kapulaga yang kita tanam seperti ini. Ini istilahnya kapulaga yang ada tunasnya cukup satu saja ditanam di lubang yang sudah disediakan, sebab satu pun ini akan cepat tumbuh tunas baru
yang ini nanti akan berkembang dengan sendirinya. Untuk lubang penanaman tadi saya katakan disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman kapulaga yang kita tanam. Dalam penanaman kapulaga bisa menggunakan ajir untuk menahan di mana ada angin atau istilahnya supaya tidak roboh pada saat setelah ditanam sebelum akar benar-benar begitu kuat. Tapi kalau misalkan istilahnya pohon tersebut dianggap kuat, tidak usah pakai ajir. Ini saya cukup menanam satu pohon karena di sini ada tunas yang masih kecil yang nantinya akan tumbuh. Bila mana yang istilahnya kapulaganya gak ada tunasnya, bisa boleh menanam 2 pohon sekaligus. Nah seperti ini karena pohon tersebut tidak atau belum bertunas, maka saya menanamnya langsung 2 pohon sekaligus, yang mana nantinya antara satu pohon dan pohon yang lain dapat saling menguatkan atau cepat untuk tumbuh tunas baru dari satu pohon dan pohon yang lainnya. Ini yang saya tanam 2 batang dalam satu lubang. Seandainya kita menanam pohon yang kapulaga yang baru ditanam dengan istilahnya karena batangnya bongsor, kita bisa digunakan ajir untuk menopang bahan tersebut supaya pohon tersebut tidak roboh terkena angin, dan kita padatkan kembali tanahnya, bisa menggunakan cangkul ataupun menggunakan tangan. Ini pohon kapulaga karena terlalu bongsor pohonnya, maka si daunnya patah. Kita bisa memangkasnya ataupun tidak, sebab nanti juga dari bawahan akan keluar tumbuh tunas baru. Seperti ini pohon kapulaga yang sudah bertunas, ini akan seperti ini, akan tumbuh banyak. Kita tanam lagi kapulaga yang ada tunasnya, cukup ditanam 1 batang saja. Lalu kita melakukan pengerukan dengan tanah secukupnya. Jangan sampai pohon kapulaga tersebut istilahnya roboh, tertiup angin ataupun tertimpa benda-benda lain. Sekali lagi, untuk lubang kapulaga disesuaikan dengan pohon yang kita tanam. Kita tutup lagi dengan tanah dari lubang yang sudah disediakan. Ini kira-kira 10 cm lebarnya ke 10 cm, sebab batang kapulaganya cukup besar. Kita
ditimbun dengan tanah dan dikeraskan, bisa dengan tanah atau diinjak dengan kaki supaya tanahnya dapat menutupi rata pohon kapulaga tersebut hingga pohonnya benar-benar kuat. Setelah 2 minggu dari penanaman kapulaga, kita harus melakukan perangsangan menggunakan ganda silde, yang mana ganda silde istilahnya untuk merangsang pertumbuhan daun dan pohon supaya si kapulaga tersebut cepat berkembang dan tumbuh secara maksimal. Ini barusan yang kapulaga yang saya tanam. Kebetulan di sini menanamnya di tumpang sari dengan pohon alba dan pohon pisang. Ini pohon kapulaga yang ditanam barusan. Setelah dilakukan penyemprotan menggunakan ganda silde, akan terlihat pertumbuhan kapul yang kita tanam akan semakin membaik pertumbuhannya di bulan berikutnya, sekitar bulan kedua. Kalau akarnya udah benar-benar kuat dan bisa menyerap sari makanan, kita taburkan di sekeliling pohon kapulaga. Nantinya di sini ditaburi pupuk NPK Mutiara 2 bulan setelah penanaman. Kalau benar-benar si akar pohon tersebut sudah mulai tumbuh berkembang dengan baik, nanti pun akan kelihatan bahwa pohon tersebut berkembang atau tidak. Misalkan kalau pohon tersebut tidak berkembang, maka pohon akan mati dengan sendirinya. Bila mana pohon tersebut sudah benar-benar kuat dan akarnya berkembang, kita lakukan pemupukan mengelilingi pohon tersebut dengan jarak kurang lebih 20-30 cm dari batang pohon tersebut. Dikelilingkan nantinya ke sini, dikelilingikan nanti ke sini si NPK Mutiaranya ke sini sekitar 30 cm, lalu kita tutup lagi dengan tanah supaya tidak tergerus oleh air hujan kalau seandainya tanahnya landai. Setelah istilahnya dipupuk dengan NPK Mutiara di bulan kedua, maka tanaman yang saya alami, yang saya sudah praktekkan, maka si pohon tersebut akan tumbuh dengan baik, maka akan timbul tunas-tunas baru dari bawahnya. Dari sebelah sini pasti akan tumbuh tunas baru, jadi banyak. Biasanya kalau di bulan ketiga itu tumbuh tunas baru sekitar kurang lebih 4 atau 5 tunas baru. Di bulan berikutnya sekitar 6 bulan ke depan, maka si kapulaga akan tumbuh atau keluar bunga dari sela-sela batang pohonnya. Seperti ini. Nanti ini usia kapul yang berumur 6 bulan. Ini kapul yang berusia 6 bulan, maka akan tumbuh bunga seperti ini dan anakannya pun banyak, sudah keluar banyak. Ini malah udah jadi buah si kapulaganya.
Ini udah keluar buah, keluar bunga. Ini usia kapulaga yang berusia 6 bulan. Kelihatan udah banyak anakannya. Setelah berbunga, keluar bunga si pohon kapulaga tersebut, kita lakukan penyemprotan kembali menggunakan Gandasil D, Gandasil B. Yang mana Gandasil B dengan Gandasil D itu berbeda fungsinya. Yang Gandasil D untuk pertumbuhan daun dan batang. Untuk Gandasil B adalah untuk melebatkan bunga dan istilahnya merangsang pertumbuhan bunga yang nantinya buahnya akan keluar menghasilkan buah yang besar dan berkualitas baik. Tapi di samping istilahnya kita melakukan penyemprotan menggunakan Gandasil B untuk merangsang buah dan bunga supaya berkembang lebih baik, kita pun harus menaburkan pupuk di sekitar pohon tersebut, rumpun kapulaga tersebut seperti di sini. Nanti kita lakukan lagi pemupukan menggunakan NPK Mutiara yang mengelilingi pohon dengan jarak penaburan istilahnya dari rumpun ke pemupukan sekitar 30 cm, berarti sekitar di daerah sini. Karena kalau terlalu dekat takutnya panas ke pohon, nantinya pohonnya pun akan mati. Makanya pemupukannya harus disesuaikan dengan jarak antara pohon dan pemupukan. Untuk jumlah pemupukan baik di bulan ketiga maupun bulan ke-6 berbarengan dengan penyemprotan Gandasil B, istilahnya jumlah pupuknya disesuaikan dengan jumlah batang yang istilahnya perumpunnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan banyak batang atau pohon kapulaga. Karena terlalu sedikit pemupukan itu jelek, terlalu banyak pun jelek. Kita harus bisa istilahnya memperhitungkan dosis untuk pemupukan tersebut. Terus di bulan ke-8 kemarin saya sudah bisa memanen buah kapulaga dengan jumlah yang cukup signifikan. Karena dari awal penanaman sampai dengan bulan-bulan berikutnya dirawat dengan baik. Sekali lagi, dari 2 minggu dari penanaman kita melakukan penyemprotan menggunakan Gandasil D, yang mana Gandasil D istilahnya merangsang pertumbuhan pohon dan daun. Di bulan ketiga kita lakukan pemupukan dengan menggunakan NPK Mutiara, dikelilingkan istilahnya dengan ke rumpun pohon kapulaga dengan jarak sekitar 30 cm dan kita tutup dengan tanah. Setelah keluar bunga, kita lakukan lagi pemupukan atau perangsangan dengan menggunakan Gandasil B, yang mana Gandasil B istilahnya untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah supaya buahnya menghasilkan buah yang berkualitas baik dan besar-besar. Dan tidak lupa ditaburkan kembali NPK Mutiaranya dengan jarak 30 cm dari rumpun kapur yang sudah banyak tunasnya, dan kadar atau takaran pupuknya pun istilahnya disesuaikan dengan jumlah batang kapulaga atau pohon kapulaga yang ada di perumpunnya. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan. Kita harus bisa menyesuaikan dosisnya tersebut. Itu pun ini kapulaga yang berusia 6 bulan. Berusia 6 bulan sudah keluar bunga dan udah mulai
ada yang jadi buah. Sekali lagi dalam memilih istilahnya pohon kapulaga yang akan kita tanam harus dipilih dari varietas rumpun kapulaga yang bagus, dan untuk rumpunnya ya yang sudah keluar buah, jadi kita tahu mana istilahnya pohon kapulaga yang pohonnya berbuah dengan baik atau dengan yang tidak baik. Yang tidak baik atau kurang maksimal hasilnya jangan dijadikan bibit. Sekali lagi, kalau indukannya jelek jangan dijadikan bibit untuk penanaman buah kapulaga tersebut. Bila mana buah rumpun induknya bunganya banyak, terus jadi menghasilkan buah yang besar-besar berkualitas baik, itulah yang harus ditanam atau bisa dijadikan untuk ditanam kembali, dan jaraknya pun sekitar 2 meter ke 2 meter, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti kapulaga akan rapat. Kalau rapat, pohon rumpunnya satu dengan rumpun yang lain akan menghasilkan buah yang jelek, karena akan berebut istilahnya unsur-unsur makanan atau pupuk yang kita berikan ke tanaman kapulaga tersebut. Jadi jaraknya minimal yang saya lakukan adalah 2 meter dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Mungkin seperti itu pengalaman saya dalam menanam kapulaga dari awal sampai akhir hingga menghasilkan istilahnya buah kapulaga yang berkualitas baik, dan kapulaga bertumbuh dengan maksimal. Pohonnya menghasilkan kapulaga yang berbiji berkualitas bagus. Itu tanaman kapulaga yang 6 bulan lalu saya tanam ke bawah. Sudah mulai tumbuh bunga. Kapulaga yang saya tanam ditumpang sarikan dengan pohon alba dan pohon pisang. Sekian pengalaman saya dalam menanam pohon kapulaga. Dari awal sudah saya ceritakan yang mana yang pertama kita pilih pohon kapulaga yang istilahnya kualitasnya bagus, berbuah banyak, dan pohonnya istilahnya bagus yang bisa dijadikan bibit. Terus kedua, 2 minggu setelah penanaman kita lakukan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan ganda silde, yang mana untuk merangsang pertumbuhan bunga dan daun. Terus di bulan ketiga lakukan pemupukan menggunakan NPK Mutiara, ditaburkan mengelilingi pohonnya dengan kadar atau dengan dosis secukupnya, disesuaikan dengan jumlah batang atau pohon dalam satu rumpunnya. Terus setelah dimana pohon kapulaga keluar bunga, kita lakukan lagi perangsangan menggunakan penyemprotan menggunakan ganda silbe, yang mana ganda silbe cukup baik untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, sehingga bunganya akan keluar semakin lebat dan menghasilkan buah yang besar-besar berkualitas baik. Terus
Di samping itu pun jangan lupa menaburkan pupuk jenis NPK Mutiara di sekitar pohon tersebut supaya nantinya pohon kapulaga buah-buahnya tidak terhenti dikarenakan kita melakukan perawatan penanaman terhadap pohon kapulaga tersebut. Sekian dan terima kasih. Apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat dalam tata cara menanam pohon kapulaga dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan istilahnya kapulaga yang berbuah banyak, berkualitas baik buahnya dan besar-besar. Semoga apa yang sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia pertanian.